Shalom, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai doa kita, kita seringkali berdoa bersama setiap pagi, tapi kita tidak pernah tahu apakah kita ini puas dengan doa kita. Apakah kita ini uh, menikmati setiap doa-doa ini. Marilah kita evaluasi bersama-sama di dalam doa ini. Ternyata saudaraku banyak agama juga mengajarkan tentang doa. Jadi bukan hanya orang Kristen yang berdoa, tetapi banyak agama juga mengajarkan tentang doa. Yang ironis dan tragis mengetahui kepentingnya doa tidak membuat kita suka berdoa, saudaraku. Nah, ini ada satu survei di Amerika Serikat di dalam sebuah penerbit yaitu Yonder Fund. Dari hasil survei mereka lewat jejak pendapat lewat online, saudaraku ya. Hasil survei sebuah penerbit ini menunjukkan 678 responden, hanya 23 orang yang puas dengan hasil doa. Tentunya ini secara acak, secara umum. Namun yang mengagetkan bagi kita semua yaitu setelah disurvei para hamba-hamba Tuhan, 800 gembala sidang, hanya 16% yang sangat puas dengan kehidupan doa. Artinya 84% mereka tidak puas. Baik itu mungkin karena di Amerika, lain dengan di Indonesia, kita mungkin patut berbangga. Tetapi setidak-tidaknya memberikan referensi bagaimana ternyata kehidupan doa ini tidak semuanya menghidupi. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana level doa ini. Nah, doa seringkali diartikan bagaimana saat kita berbicara kepada Tuhan. Tentu ada dasar firman-Nya, yaitu di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Firman-Nya berbilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Nah, tidak salah bagi kita kita ini berdoa meminta kepada Tuhan. Karena memang Tuhan mengajarkan supaya kita meminta, kita mengetuk. Dan setiap orang yang meminta, baginya akan diberikan, dibukakan. Nah, doa bukanlah alat untuk membuat Tuhan mengubah keadaan sesuai dengan keinginan kita. Karena doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua ini saya kasih judul bagaimana doa adalah saat kita berbicara kepada Tuhan. Saudara, kalau kita doa ini hanya kita berbicara kepada Tuhan, maka akan menjadi blunder. Banyaknya blunder dalam kehidupan kita bukanlah karena kita tidak berdoa, tetapi karena doa kita sebatas pemberitahuan kepada Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita juga seperti itu. Bahwa selalu kita berdoa, padahal sebenarnya waktu-waktu kita berdoa adalah waktu kita komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, artinya ada satu timbal balik, ada satu respon Tuhan. Nah, seringkali kenapa kita capek di dalam berdoa? Karena kalau kita berdoa, kita hanya menyampaikan. Kita hanya terus ngomong monolog dengan Tuhan. Kita tidak pernah memberikan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, waktu-waktu Tuhan berbicara kepada kita, inilah saatnya kita menunggu jawaban Tuhan. Saudara, waktu-waktu kita menunggu, waktu-waktu kita meresponi apa yang menjadi keinginan Tuhan, sering kita lewatkan. Semestinya
Doa kita ini ditentukan bagaimana Tuhan merespon atas keinginan kita. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita ngomong sama seseorang, orang itu ngomong terus kita tidak dikasih kesempatan, habis itu dia pergi. Atau orang itu telepon kepada kita dan menyampaikan keluh kesahnya terus-menerus, baru kita mau ngasih respon, doa itu sudah ditutup. Telepon itu sudah ditutup, saudaraku. Apa yang terjadi di dalam pikiran saudara dan saya? Maksudnya apa toh? Menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan isi hatinya, tetapi kita tidak pernah dikasih kesempatan bagaimana memberikan tanggapan. Nah, semestinya kita mengerti akan hal ini. Kehidupan doa kita ini menentukan bagaimana Tuhan memberikan respon kepada kita. Karena seringkali sejak saya bertobat, bahkan mungkin sampai sekarang, kita selalu disuguhkan dengan keadaan doa yang seperti itu. Kita tidak pernah bagaimana menanggapi respon Tuhan. Saudaraku, ketika kita menanggapi respon Tuhan, maka ada sesuatu yang lain. Kita bisa menikmati. Seringkali kita berdoa, selalu kita ngomong yang monolog. Kalau kita monolog, maka agama lain pun juga mengajarkan hal yang begitu. Selalu membicarakan yang monolog. Kita seringkali melihat bahwa mereka seperti itu. Nah, ada pernyataan dari Mother Teresa yang berkata, dalam doa, yang penting bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ini Mother Teresa, saudaraku, yang seringkali kita mungkin memandang sebelah mata karena dia orang Katolik. Tetapi dia bisa ngomong dalam doa, yang penting bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan katakan kepada kita. Saya ulang sekali lagi, dalam doa yang penting bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Artinya, bagaimana Tuhan merespon apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi tangisan kita. Ini yang penting, saudaraku. Seringkali kita menangis, tetapi kita tidak memberikan ruang bagaimana Tuhan memberikan respon. Tuhan memberikan jawabannya di sana. Saudaraku, inilah yang menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, kalau doa kita menjadi satu komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan bisa menikmati. Yang ketiga, bagaimana di dalam 1 Petrus 4 yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Seringkali orang ini ayat-ayat ini sering diartikan bagaimana ayat untuk orang akhir zaman dan sebagainya. Tetapi Tuhan ngomong bagaimana kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, di dalam hal ini kita mesti ada yang namanya titik terobosan, saudaraku. Seringkali di dalam pemikiran kita seringkali seperti itu. Bagaimana kita doa dan menghadapi pikiran-pikiran yang kacau. Coba kalau kita berdoa, kita masuk ke ruang doa, kemudian kita mengalami pikiran yang kacau menguasai, kita tidak tenang. Kita ingat mungkin air belum dimatikan, kompor belum dimatikan, pintu belum tertutup, dan sebagainya. Seringkali. Dan itu membuat kita tidak tenang.
Nah, saudara, ini harus kita lawan. Kalau kita doa di situ dan kita terus mengalami hal itu, kita mesti lawan. Dan ketika kita bisa menerobos di situ, maka kita bisa menikmati apa itu artinya doa. Seringkali kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kita sudah berdoa, kita seringkali sudah doa syafaat, sudah ini, dalam waktu 1 jam, kayaknya sudah habis kita ngomong sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang kita ini. Atau kadang itu hanya kita sebatas ngomong. Belum kita menanggapi apa yang menjadi respon Tuhan. Nah, saudaraku, ini ada hamba Tuhan, bagaimana ini zaman tahun 90-an. Yongki Cho berdoa paling sedikit 3 jam, saudara. Sekarang kalau 3 jam kita berdoa, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Mungkin kalau kita hanya doa, kita sampaikan secara monolog kepada Tuhan, mungkin 1 jam sudah habis. Tetapi Yongki Cho ini bisa berdoa minimal 3 jam. Nah, kalau doa kita hanya seperti itu, maka 1 jam sudah capek. Tetapi karena Yongki Cho ini berdoa bagaimana dia berkomunikasi, bahkan melampaui titik terobosan, bagaimana dia bisa menikmati dan dinikmati oleh Tuhan. Maka 3 jam bukanlah waktu yang sedikit. Bagaimana kita menikmati hari-hari kita di dalam doa, karena selalu kita menikmati dan menunggu jawaban-jawaban Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan di dalam pagi hari ini, kita mesti bangkit. Kita mengerti bagaimana waktu-waktu kita menunggu jawaban Tuhan, itulah waktu yang terbaik. Menunggu respon Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nah, saudara, kita mesti juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana Abraham berdoa, dia berusaha berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Satu hal di dalam kitab Pemazmur dikatakan, 1 hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana Daud bukan hanya menikmati kehadiran Tuhan, tetapi Tuhan juga menikmati apa yang menjadi kehadiran Daud di situ. Inilah yang menjadi hal bagaimana kita bisa menikmati hari-hari kita di dalam kehidupan doa. Yang terakhir di dalam bukunya Philip Yancey, dia ngomong seperti ini, saudaraku. Doa bukanlah sebagai cara saya membangun kehadiran Allah, melainkan sebagai cara saya untuk menanggapi kehadiran Allah yang merupakan sebuah fakta, entah saya dapat merasakan atau tidak. Kalau Tuhan hadir lewat doa kita, itu otomatis pasti Tuhan hadir. Orang berdosa pun juga Tuhan hadir, bagaimana juga yang seperti itu juga Tuhan hadir. Tapi bagaimana kita merespon, kita merasakan kehadiran Tuhan, ini yang terpenting. Nah, Philip Yancey di dalam bukunya itu dia menuliskan seperti itu, bagaimana dia meresponi kehadiran Tuhan itu. Sehingga kalau kita berdoa, kita bisa meresponi ini, maka ini sesuatu yang lebih baik. Nah, saudaraku, Philip Yancey mengatakan di dalam bukunya seperti itu, saudaraku. Jadi, apapun keadaannya, kita mesti bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir di dalam doa-doa kita. Pagi hari ini, biarlah setiap kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Hari-hari kita boleh mengajar kepada jemaat bagaimana merespon apa yang Tuhan mau.
sehingga kehidupan doa kita, kehidupan doa jemaat kita boleh mengalami satu peningkatan. Saudaraku, bagaimana kehidupan doa ini seringkali kita temukan di dalam doa-doa di dalam jemaat selalu tidak ada respon, karena doa disampaikan secara monolog. Doa disampaikan hanya satu arah, tidak bagaimana menikmati kehadiran Tuhan, menikmati respon Tuhan, menikmati jawaban Tuhan. Padahal satu kata saja dari Tuhan itu sudah cukup buat kita. Dan kita tidak pernah mengejar itu, karena pagi hari ini kita perlu merespon bagaimana apa jawaban Tuhan. Satu kata saja itu sudah penting buat kita. Baiklah, lewat ini dia tuh kita mulai berdoa kepada teman-teman kita. Kita berdoa mulai dengan sahabat-sahabat kita. Kita berdoa mulai membawa syafaat ini saudara-saudara kita mungkin yang belum kenal dengan Tuhan. Saudaraku, 115 kali mungkin juga kita bisa capai lewat penginjilan. 115 kali mungkin juga kita bisa lewat pendekatan dan lain-lain. Tetapi biarlah pagi hari ini kita memulainya lewat kita kandung di dalam doa. Dan apa jawaban Tuhan, apa yang menjadi respon Tuhan, marilah kita perhatikan bersama supaya apa yang kita doakan itu kita bisa memenuhi dan kita bisa mencapai. Terima kasih. Mari kita berdoa.